Nah, saya lebih ke arah konteks di mana ilmu administrasi negara itu ada, konteks negara ya, gitu. Regulasi. Nah, kalau bicara regulasi, sudah ada berapa banyak sebenarnya tentang outsourcing di Indonesia dalam konteks setelah krisis moneter. Kalau setelah krisis moneter sudah ada 4 ya. Pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, angkanya angka 13 lagi. Kalau bagi yang percaya mistis silakan gitu ya. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu 11 tahun 2020 gitu ya. Yang saat pandemi tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba langsung jadi gitu ya. Simsalabim gitu. Kemudian ada tiba-tiba dapat kado istimewa dari pemerintah tahun baru gitu di bulan Desember tanggal 30 Perpu Cipta Kerja gitu. Yang kemudian yang kado yang paling nikmat lagi akhir bulan pula setelah gajian Undang-Undang Cipta Kerja 2003 bulan Maret tahun 2023 gitu. Kenapa? Apa semuanya yang menggambarkan ini? Sebenarnya konteksnya sama. Keempat undang-undang ini kita harus lihat dari kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi gini, apa yang terjadi? Terjadi perubahan ekonomi kita itu dari zaman krisis, kemudian kita menuju era pasar bebas, kemudian kita sudah tanda kutip menurut saya sudah cukup liberal gitu loh. Ini yang kemudian yang menjadi dasar utama pemikiran utama dari naskah semua undang-undang tentang outsourcing yang ada di tenaga kerjaan ini gitu loh. Bagaimana dengan konstelasi politik? Setiap undang-undang jika dibuat itu kita harus melihat kubu-kubunya siapa, fraksi-fraksinya siapa, apa namanya koalisi partai-partainya siapa. Itu kan terlihat gitu loh. Belum lagi ada dorongan internasional bahwa kita memang harus mengikuti pasar bebas yang sifat tenaga kerjanya itu harus fleksibel. Itu situasi politiknya. Jadi situasi politiknya itu sebenarnya lebih ke arah merumuskan apa yang ada dalam konteks ekonominya. Setelah itu terjadi, kemudian lahirlah ketenaga kerjaan. Makanya saya katakan linear sekali dengan kebijakan ekonomi yang dipilih. Perlu saya tegaskan satu hal ya, bahwa secara konstitusi kita itu sebenarnya adalah ekonomi kerakyatan. We are not competition kalau kata Profesor Sri Edi Suwasono dari FEB UI. Kita tuh nggak boleh kompetisi sebenarnya. Kita tuh partnership, kemitraan, paguyuban. Makanya lahirlah koperasi gitu. Tapi faktanya tidak seperti itu gitu. Dalam konteks ekonominya, silakan saja dicek semua undang-undang mulai dari undang-undang perbankan, undang-undang pasar modal dan lain-lain gitu. Undang-undang investasi terutama tuh. Undang-undang IKN juga gitu. Itu kan sangat akomodatif investor ya gitu kira-kira seperti itu. Yang berikutnya adalah akomodatif terhadap kepentingan tertentu. Nah ini yang coba saya akan jelaskan. Pemerintah itu menilainya kepada kepentingan mana karena dia seharusnya penyeimbang gitu. Tapi dia lebih condong ke arah mana kita harus lihat nanti. Next slide. Nah, coba saya urut-urut ya secara apa yang sudah kita lihat tadi. Jadi kita harus mulai dari 98, ada reformasi, regulasi outsourcing mulai diproses, kemudian jadi Undang-Undang 13 tahun 2003, tapi di dalam itu ada konsensus Washington ya. Ini saya temukan waktu saya tesis ya, di mana konsensus Washington itu sangat pro terhadap investasi asing, di mana kemudian hak berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja, inilah dasarnya. Sesuatu yang belum mungkin di Indonesia tidak terlalu difikirkan, tapi ternyata dalam penelitian saya pernah waktu itu menemukan ini yang jadi salah satu akarnya gitu. Kemudian lahirlah fleksibilitas pasar tenaga kerja atau LMF di mana ada fleksibilitas organisasi produksi gitu kan. Kemudian bisa status hubungan jadi PKWT, PKWTT. Kalau dulu kan mungkin di zaman dahulu bisa langsung gitu ya, karyawan tetap, sekarang harus kontrak dulu. Kemudian fleksibilitas fungsional dari mungkin fungsi-fungsinya, dari mungkin dulu dalam satu perusahaan ada 10 divisi bisa disingkatkan menjadi 5 gitu. Kan efisiensi tanda kutip ya. Pengusaha selalu pengennya efisiensi. Yang kemudian adalah upah. Nah, upah ini yang kemudian dikenal dengan upah minimum. Minimal yang kita kenal dulu zaman dulu ada namanya KHL, komponen hidup layak gitu loh. Beserta tunjangan-tunjangannya. Semua itu bisa kita lihat juga masuk ke dalam konsep outsourcing. Next slide, please. Nah, ini dia regulasi-regulasinya yang tadi saya sudah katakan, udah ada 4 ya, kalau dalam tingkat undang-undang 13 tahun 2003, 11 tahun 2020 gitu. Yang kalau ini nanti bisa dibaca, ini 13 2003 pernah ada 2 putusan tentang outsourcing. Satu tahun 2003 itu sendiri, waktu itu hakim ketuanya Prof. Jimli Asidiki,
guru besar FHUI, itu menolak menghapus norma outsourcing. Jadi gugatan pekerja itu ditolak. Nah, yang fenomenal justru di tahun 2011 itu eranya hakim ketuanya Profesor Mahfud MD. Beliau beserta anggota hakim lain tuh memperkenalkan istilah yang namanya TUPE. TUPE itu paling pada dasarnya seperti ini, bahwa kalau misalnya pekerja outsourcing mau dialihkan kepada dari perusahaan outsourcing satu ke perusahaan outsourcing yang lain, dia tidak boleh dikurangi segala haknya dari perusahaan sebelumnya. Gitu loh. Jadi di perusahaan A dia mendapatkan 5 benefit, di perusahaan outsourcing yang berikutnya kalau dia diperpanjang dan dipindah dia harus dapat 5 juga. Kenyataan ini terjadi karena sewaktu dulu saat sidang banyak yang dikurangi gitu loh. Banyak yang dikurangi hak-haknya gitu. Nah, berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Ini UU CK 2020 ya, yang muncul saat pandemi ya. Itu kemudian oleh MK isinya sebenarnya sih lebih ke arah kalau di Undang-Undang 13 2003 hanya untuk 4 jenis pekerjaan penunjang, mulai dari catering, satpam, dan lain-lain, sekarang itu liberal sekali. Semuanya, mau itu penunjang, mau utama, di Undang-Undang 11 tahun 2020, semuanya bisa di-outsource. Dosen pun kalau bisa di-outsource. Gitu loh. Terus kemudian direktur bisa di-outsource. Itu kan luar biasa maksudnya gitu loh. Kalau dengan konsep seperti itu. Saya pun kalau saya dalam segi konteksnya pengusaha ya, saya senang banget gitu dengan konsep ini. Kenapa harus bayar mahal kenapa harus bayar murah kalau bisa tanpa perlu mahal gitu loh. Jadi outsource saja semuanya. Gitu. Untungnya di putusan MK nomor 91 ini tahun 2020 dikatakan inkonstitusional bersyarat. Jangka waktunya 2 tahun, which is artinya sebenarnya sampai tahun 2022, awal 2023. Itu. Nah, yang berikutnya next slide. Nah, ini dia. Untuk mengakali 2 tahun itu, kita dikasih hadiah tahun baru. Bulan Desember tahun 2022. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba jadilah Perpu. Ding, gitu. Kenapa bisa seperti itu? Beberapa pakar hukum, baik dari Universitas Indonesia, baik dari Universitas Gadjah Mada, Pajajaran, dan lain-lain, sempat bingung. Karena Perpu itu pada dasarnya adalah harus ada kondisi genting yang memaksa. Alasan pemerintah waktu itu kegentingannya adalah tahun 2023, jika saya tidak salah ya, tahun 2023 Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian mengatakan akan ada resesi. Padahal di RAPBN yang diajukan bulan Agustus tahun 2022, Indonesia baik-baik aja kok, pertumbuhan ekonomi 5%. Logikanya adalah bagaimana mungkin dalam kurun waktu setengah tahun kita bisa tiba-tiba dalam kondisi genting gitu loh. What's going on, what's happened gitu loh. Nah, coba saya elaborasi lagi bahwa ketentuan undang-undang Perpu ini akhirnya diajukan ya, masih dalam proses pengajuan. Pemeriksaan pula masih oleh MK masih berjalan, jadi kita tinggal tunggu dulu apakah nanti akan diperpanjang lagi 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, atau bagaimana kita belum tahu. Tapi jujur dalam hal ini saya perlu melihatnya seperti ini. Kalau membuat undang-undang itu sulit, cobalah untuk berdiskusi gitu loh. Karena dari undang-undang yang ada, baik Undang-Undang 13 2003, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, yang tahun 2020, partisipasi publik itu tanda kutip antara ada atau tiada. Jadi kita yang akan menggunakannya, kita yang dibebani tanggung jawab atas undang-undang itu, tapi kita tidak ikut partisipatif. Jadi kita tinggal terima seperti itu. Kalau terimanya seperti itu, kita akan sulit mengatakan bahwa, loh, kok sepertinya tanda kutip hak saya direduksi ya, gitu loh. Nah, dalam konteks outsourcing di Perpu tahun 2023 ini ya, yang kemudian jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 di bulan Maret kemarin, gitu, pemerintah sudah mulai membatasi lagi. Dari jika tadi di Perpu Cipta Kerja itu penunjang maupun pekerjaan utama boleh, sekarang tidak boleh. Hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang nanti akan dijabarkan oleh pemerintah lewat peraturan pemerintah.
yang belum ada ya lagi sekarang masih dalam proses pembentukan. Apakah penunjang atau tidak penunjang dalam PP-nya? Kita belum tahu karena belum ada bocoran seperti itu. Gitu. Saya pun sempat tanya-tanya ke beberapa teman yang bekerja di Kementerian Tenaga Kerja, belum ada info apapun, masih dalam proses. Ya. Nah, kemudian mulai ada clear bahwa penggunaan PKWT, PKWTT hampir sama sebenarnya seperti Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, tapi lebih clear lagi. Artinya nantinya apa? Setelah 5 tahun kalau pekerja kontrak yang di outsource itu harusnya diangkat, tanda kutip ya, harusnya diangkat. Tapi apakah faktanya seperti itu? Ini kan baru berjalan, kita belum bisa lihat 5 tahun. Karena yang namanya pengusaha biasanya, kalau memang bisa selama 5 tahun, kenapa harus kontrak 2 tahun langsung diangkat? Gitu. Makanya kita baru nunggu mungkin nanti tahun 2025 baru kelihatan ada nggak yang diangkat. Gitu. Kemudian syarat tentang pelindungan pekerja dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia atau pemberi outsourcing-nya. Jadi misalnya saya bekerja di perusahaan A, pemberi jasa outsourcing, terus kemudian pemberi jasa outsourcing itu kerjasama dengan bank A gitu ya. Nanti perusahaan A ini yang menjadi induk saya, tempat saya sebenarnya bekerja, saya bisa nuntut hak saya. Zaman dulu tidak bisa seperti itu karena tidak ada ikatan. Gitu loh. Next slide. Nah, ini untuk yang sudah berkonflik-konflik ya. Tidak ada perubahan. Jadi kalau baik pekerja outsourcing maupun tidak outsourcing, silakan kalau ada konflik ya, mau misalnya PHK atau misalnya serikat pekerja dan lain-lain, misalnya dikeluarkan dari serikat pekerja bisa nembus lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Ini ada tentang perselisihannya nanti bisa dibaca gitu. Yang paling sering terjadi adalah PHK ya. PHK itu paling sering terjadi. Kemudian penyelesaiannya ada bipartit, di luar pengadilan, arbitrase, dan lain-lain. Penyelesaian di dalam pengadilan itu ke pengadilan hubung industrial gitu ya, yang sejauh sewaktu penelitian saya S2 sampai tahun 2016 itu masih cukup banyak ya yang karyawan itu di PHK sepihak dan tidak dibayar pesangonnya. Selalu aja seperti itu. Dan rata-rata juga karyawan kontrak, bukan karyawan tetap. Gitu. Terus nanti kalau tidak puas dengan pengadilan hubung industrial bisa kasasi ke Mahkamah Agung gitu ya dan mengajukan PK. Next slide. Nah, ini dia untuk peraturan teknisnya. Walaupun peraturan teknis untuk Perpu Cipta Kerja belum ada, tapi dipakai yang lama, yang masih bertautan dengan Cipta Kerja tahun 2020. Ini dia PP-nya. Ada 2 PP, PP 35 dan PP 36 tahunnya sama 2021. Hal-hal pentingnya terkait outsourcing adalah ini standarnya udah harus berbadan hukum, terus kemudian PKWTT atau PKWT gitu ya. Terus kemudian maksimalnya boleh aja 5 tahun, kemudian harus ada uang kompensasi. Sudah harus diberikan hak-haknya apabila dipindahkan ke perusahaan outsourcing lain, PUPE. Kemudian dilakukan untuk pekerjaan utama atau penunjang itu masih berkait dengan cipta kerja, sedangkan nantinya itu hanya kita harus lihat dulu apakah itu jenis-jenis pekerjaannya macam apa gitu. Karena peraturan teknis untuk perpunya, artinya PP yang menggantikan PP 35 ini belum ada. Kemudian tanggung jawab perusahaan jasa outsourcing lebih luas gitu, dia tidak bisa bilang bahwa saya nggak punya tanggung jawab terhadap kamu pekerja outsourcing gitu, walaupun kamu sebenarnya kerja sama saya semua saya tempatkan di perusahaan lain, saya nggak bisa. Sekarang mereka tidak bisa lagi seperti itu. Kalau lihat perpunya ya, gitu. Mereka harus ikut tanggung jawab. Next slide. Nah, ini masalah pengupahan. Masalah pengupahan. Ada satu hal yang menarik ya. Kalau pengupahan ini strukturnya nanti bisa dibaca ya. Ini upah tunjangan, upah pokok dan lain-lain. Ini bisa dibaca sendiri, nanti mudah gitu. Cuma besarannya adalah nanti perusahaan mau gaji berapa gitu. Cuma yang menarik ternyata ada yang menarik ya. Di Perpu di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 itu kenaikan upah minimum itu dilihat dari apa sih namanya pertumbuhan ekonomi. Di Perpu Cipta Kerja yang baru dan yang kemudian jadi Undang-Undang 6 tahun 2023 itu mensyaratkan adanya keadaan tertentu untuk bisa naik gaji atau upah. Masalahnya keadaan tertentunya bagaimana? Kita belum tahu. Ini yang jadi konflik juga nanti yang ada sedang diajukan oleh karyawan
oleh para serikat pekerja itu adalah bagaimana mungkin tidak dijabarkan keadaan tertentu, padahal upah itu esensial buat pekerja. Jadi misalnya apa namanya? Ini sebenarnya mengadaptasi kasus COVID-19 ya, di mana waktu itu perusahaan banyak yang tidak bisa bayar gaji, terus kemudian tanda kutip ada pembayaran secara cicilan dan lain-lain. Saya takutnya seperti ini, kalau misalnya pengupahannya seperti itu untuk kerja outsourcing ya, sudah gajinya kecil, terus kemudian secara sepihak dinyatakan bahwa pemerintah menetapkan keadaan tertentu ada force majeure, misalnya apa? Indonesia tanda kutip harus masuk perang dunia ketiga misalnya. Jadi pembayaran gaji itu atau upah itu tanda kutip misalnya harus turun 50%. Itu kan jadi trouble. Apakah seperti itu yang dimau? Kita belum tahu karena ternyata Perpunya atau Undang-Undang 6 tahun 2003 yang baru ini tidak menjabarkan keadaan tertentu. Itu yang paling trouble. Lalu bagaimana dengan sistem pengupahan di outsourcing? Saya harus katakan seperti ini ya. Kalau misalnya saya bekerja di perusahaan outsourcing A, gitu ya, sebenarnya dia pemilik saya. Terus saya kemudian ditempatkan di B, perusahaan B. Antara A dan B itu ada perjanjian. Misalnya saya digaji 3,5, gitu ya. Antara A dan B itu dikali 1,8-nya. Which is artinya sebenarnya angkanya 6,3 misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya perusahaan yang di mana saya bekerja, penempatan saya, dia harus membayar lebih mahal. Gitu. Dia bayar 6,3 ke perusahaan A bayar kepada saya itu adalah 3,5. Dia dapat untung 2,8. 2,8-nya apa? Dipakai untuk penghidupan tunjangan BPJS dan lain-lain, termasuk untuk keuntungan perusahaan penyedia jasa outsourcing-nya. Itu biasanya rumusan yang paling umum. Angkanya apakah 1,8 persis dikali gaji pekerja outsourcing? Bisa iya, bisa tidak, tapi jarang sekali kurang dari 1,8. Next slide. Nah, ini hak dan kewajiban perusahaan outsourcing nanti bisa tinggal dibaca. Sebenarnya apa yang saya uraikan itu dia berhak atas pembayaran kalau apa namanya pekerja perusahaan jasa outsourcing juga berhak atas pembayaran dari penggunanya. Terus kemudian wajib melakukan pekerjaan dalam bidang apa gitu. Kemudian nanti ada evaluasi seperti apa, ini nanti tinggal dibaca aja. Sebenarnya ini hal standar gitu, tidak ada perubahan yang sedemikian besar kecuali masalahnya adalah apakah ada hak untuk dihargai atau tidak di mana pekerja itu bekerja, di mana dia ditempatkan. Next slide. Nah, ini apa namanya? Bila terjadi PHK. Bila terjadi PHK, kita akan melihatnya kepada PP 35 dan kemudian ada lagi PP 36 yang tadi. Apakah dia dapat pesangon? Iya, kalau dia apa namanya pekerjanya itu pekerja tetap ya dia dapat pesangon gitu. Sama, tapi apakah itu merubah ketentuan yang sudah ada pesangonnya? Secara tidak langsung sebenarnya merubah karena komposisi yang dibagi adalah harus melihat masa kerja. Untuk masa kerjanya sendiri nanti itu panjang sekali ya dari A sampai M kalau saya nggak salah. Jadi bekerja dari 1 tahun sampai 3 tahun dia dapat pesangon berapa gitu. Nanti coba dilihat lagi di apa namanya PP-nya. Nanti PP-nya juga akan saya berikan nanti jangan khawatir ya nanti bisa tinggal dibaca. Next slide.